Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emilia Genberg Singgesti, NPM 1950517. Di sini saya ingin memaparkan materi tentang vektor dalam ruang 3 dimensi. Vektor dalam ruang dimensi 3. Yang pertama, bagaimana menyatakan vektor dalam ruang. Yang kedua, sifat-sifat aljabar vektor dalam ruang. Yang ketiga, panjang vektor dalam ruang. Yang keempat, vektor satuan dalam ruang. Yang kelima, perkalian skalar dua vektor dalam ruang. Yang keenam, sudut antar dua vektor dalam ruang. Yang pertama, menyatakan vektor dalam ruang. Vektor dalam ruang dinyatakan dengan vektor V di mana komponennya terdapat F1, Y1, dan Z1. Sehingga untuk menentukan vektornya menggunakan F1 I vektor satuan ditambah Y1J vektor satuan ditambah Z1 K vektor satuan. Nah, kurang lebih gambarnya seperti ini. Nah, ini tuh sudah didapat titik P-nya di mana terdapat sumbu X, Y, dan Z, dan terdapat P dengan komponen X, Y, dan Z. Yang kedua, sifat-sifat aljabar vektor dalam ruang. Misalnya terdapat A vektor dengan komponen X1, Y1, Z1, dan vektor B dengan komponen X2, Y2, dan Z2. Jika M adalah bilangan real atau skalar, akan berlaku beberapa sifat. Yang pertama, jika vektor A sama dengan vektor B, artinya X1 sama dengan X2, Y1 sama dengan Y2, Z1 sama dengan Z2. Yang kedua, jika vektor D di mana vektor D ini penjumlahan dari vektor A dengan vektor B, maka vektor D ini dituliskan yaitu X1 ditambah X2, Y1 ditambah Y2, Z1 ditambah Z2. Yang ketiga, jika vektor D sama dengan M dikali A, di mana A itu merupakan komponen X1, Y1, dan Z1, maka D vektor sama dengan M dikali X1, M dikali Y1, M dikali Z1. Yang terakhir, lawan dari vektor A adalah min vektor A sama dengan min X1, min Y1, dan min Z1. Yang ketiga, panjang vektor dalam ruang. Dalam menentukan panjang vektor dalam ruang, kita dapat menggunakan teorema Pythagoras. Jika R menyatakan objek vektor, karena R-nya sudah didapat, vektor R sama dengan XI ditambah YJ ditambah ZK. Nah, OP di sini tuh terdapat gambar yang di awal, yang P sama dengan yang P dengan komponen X, Y, dan Z. Sehingga panjang vektor dapat dicari dengan persamaan ini. Si vektor R itu bisa dinotasikan seperti simbol ini, sama dengan akar X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 ditambah Z pangkat 2. Kalau dalam bidang 2 dimensi kan hanya X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2, karena ini di dalam ruang 3 dimensi ditambahkan Z pangkat 2. Yang keempat, vektor satuan dalam ruang. Misalnya diketahui suatu vektor A itu terdapat komponen X, Y, dan Z. Nah, vektor ini mempunyai panjang akar X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 ditambah Z pangkat 2. Nah, vektor satuan yang searah dengan vektor A adalah vektor A. Vektor A ini tersebut dibagi dengan panjangnya. Nah, ini dengan persamaan umum, yaitu A yang ada rujuknya di atas sama dengan vektor A dibagi panjangnya vektor A.
ini tuh persamaannya sama aja kayak di bidang 2 dimensi, tetapi si A ini tuh mengandung unsur 3 komponen ini dan panjangnya mengandung 3 komponen ini juga, Z-nya di bawah gitu. Kalau yang di bidang 2 dimensi itu tidak ada Z-nya. Yang kelima, perkalian skalar 2 vektor dalam ruang. Misalnya terdapat 2 vektor yaitu vektor A dan vektor B membentuk sudut theta. Nah, rumus ini itu untuk menentukan hasil dari perkalian skala 2 vektor dalam ruang. Vektor A dikali vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos theta. Nah, rumus yang kedua ini yaitu vektor A dikali vektor B sama dengan F1 Y1 Z1 dikali X2 Y2 Z2 sama dengan F1 dikali X2 ditambah Y1 dikali Y2 ditambah Z1 dikali Z2. Yang keenam, sudut antara 2 vektor. Misalnya terdapat 2 vektor yaitu vektor A sama dengan X1 Y1 Z1 dan vektor B yaitu X2 Y2 dan Z2 yang membentuk sudut theta. Nah, ini tuh cara menentukan hasil dari sudut antara 2 vektor. Nah, karena yang ditanyakannya cos theta, jadi cos theta sama dengan vektor A dikali vektor B dibagi panjang vektor A dikali panjang vektor B. Nah, di sini itu terdapat sebuah soal yang terdiri dari vektor A sama dengan 2 negatif 1 negatif 5 dan vektor B, vektor C. Nah, hitunglah nilai dari 2 vektor A dikurangi 3 vektor B ditambah vektor C. Langsung saja diketahui vektor A yang ini 2 negatif 1 negatif 5, vektor B yang ini karena di sini nggak ada J, jadi J-nya itu dikosongkan saja. I-nya kan 3, karena J-nya kosong jadi 0. Terus K-nya 2. Kemudian vektor C. Karena di sini I-nya nggak ada, jadi I-nya itu dinolkan. J-nya negatif 2, K-nya 3. Kemudian hitung nilai dari ini. Nilai dari 2 vektor A dikurangi 3 vektor B ditambah vektor C. Kan vektor A-nya tuh ini ya, terus vektor B-nya ini, vektor C-nya ini. Kita masukin aja nilai-nilainya. 2 negatif 1 negatif 5 dikurangi 3. Kemudian dia tuh dikaliin, masing-masingnya itu dikaliin semua. Jadi 2 dikali 2 4 dikali negatif 1 negatif 2 negatif 10 dikurangi ini juga dikaliin ya 9 0 6 ditambah 2. Nah, iya tuh dihitung semua. 4 dikurangi 9 sama dengan negatif 5 ditambah 0 negatif 5. Negatif 2 dikurangi 0 negatif 2 ditambah negatif 2 jadi negatif 4. Negatif 10 dikurangi 6
negatif 16 ditambah 3 jadi negatif 13. Nah, ini kan udah ketemu nih jawabannya. Semisal kita mau dirubah ke IJK, sehingga jawabannya jadi negatif 5I dikurangi 4C dikurangi negatif 13K. Ini jawabannya. Boleh seperti ini, boleh juga seperti ini kalau mau dirubah ke IJK. Nah, di sini terdapat contoh soal yang kedua. Panjang vektor dari vektor A sama dengan negatif 2, 3, dan vektor B sama dengan 2, negatif 1, negatif 5. Nah, tadi kan udah dibahas ya materinya, bahwa rumusnya tuh panjang R sama dengan akar X2 ditambah Y2. Nah, jadi sini kan yang diminta itu panjang vektor dari A. Jadi panjang vektor dari A sama dengan negatif 2 pangkat 2 ditambah Y-nya kan 3 pangkat 2. Negatif 2 pangkat 2 hasilnya 4 ditambah 9 akar 13. Jadi panjang vektor dari A yaitu akar 13. Kemudian kita selesaikan yang vektor B-nya. Nah, di sini ya. Rumusnya sama aja. Akar X2 ditambah Y2 ditambah Z pangkat 2. X-nya kan 2, Y-nya itu negatif 1, Z-nya negatif 5. Dimasukin 2 pangkat 2 ditambah negatif 1 pangkat 2 ditambah negatif 5 pangkat 2. Ini kan 4 ya. 4 ditambah 1 ditambah 25. Ini jumlahnya 4 tambah 1, 5 ditambah 25 jadi akar 30. Jadi maaf. Nah, jadi panjang vektor dari B itu yaitu akar 30. Demikian materi yang telah saya paparkan mengenai vektor dalam ruang 3 dimensi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.